Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ikhwani al-talabah, sahabat Al-Mukhtar TV dimanapun kalian berada, sebelum saya memasuki materi pokok, saya ingin mereview apa yang telah saya paparkan kira-kira 2 minggu yang lalu ya, tentang halil abdi musayyar al-mukhayyar. Siapakah yang menciptakan pergerakan atau perlakuan atau segala kegiatan seorang hamba ya. Kita mempunyai 3 golongan dalam keyakinan hal ini. Yang pertama adalah Jabariyah, golongan Jabariyah. Diambil dari kata ajbaru yajbiru, yang artinya adalah terpaksa. Apa maksudnya terpaksa? Ini golongan ini karena mereka berkeyakinan bahwasanya segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah pergerakan yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak diberikan suatu pilihan untuk bergerak. Jadi bagaikan sebuah robot. Ketika remote-nya itu mengarah ke depan, maka robot ini akan bergerak ke depan. Ketika remote ini akan mengarah ke belakang, maka robot itu akan bergerak ke belakang. Itu namanya Jabariyah. Yang kedua adalah Al-Mu'tazilah. Ini pelopornya adalah Wasil bin Atha. Siapa itu Wasil bin Atha? Wasil bin Atha adalah muridnya Syekh Hasan Al-Basri. Ya. Ketika itu Wasil bin Atha menjadi murid Syekh Hasan Al-Basri. Dan di dalam majelisnya ada suatu perbedaan pendapat yang menjadikan Wasil bin Atha ini tidak ingin ikut kepada majelisnya Hasan Al-Basri itu. Mungkin kalian sudah sering mendengar Syekh Hasan Al-Basri ya, karena sangat familiar, apalagi banyak teman-teman kita yang bernama Hasan Al-Basri. Kemudian ya, seiring berjalannya waktu, Syekh Hasan Al-Basri menanyakan kemana Wasil bin Atha ini. Ternyata dia tidak ingin ikut dengan majelisnya Syekh Hasan Al-Basri karena suatu perbedaan pendapat. Maka disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Basri annahu i'tazala anna, karena dia adalah sudah berpaling dari kita, dari majelis kita. Maka disebut dengan Al-Mu'tazilah. Yang ketiga, golongan yang ketiga adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yaitu adalah allazi saru fi fahmin nusus allazi fahimahu as-sahabah wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang memahami atau mendefense pemahaman yang dipahami oleh para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang pertama adalah Jabariyah, mengatakan bahwasanya manusia tidak mempunyai pilihan dalam hal itu. Seakan-akan Allah yang menggerakkan segala hal. Apabila kita berkeyakinan bahwasanya Allah yang menggerakkan segala hal ya, tanpa adanya manusia diberikan kekuasaan untuk memilih ya, akan merusak pola pikir kita. Apa itu pola pikir yang akan merusak pola pikir kita? Adalah kita tidak akan percaya yang namanya dosa dan pahala. Kita tidak akan percaya yang namanya neraka dan surga. Bukanlah Allah memberikan pilihan kepada kita kepada perbuatan yang baik dan buruk. Untuk apa? Agar berdampak kepada pahala ataupun dosa. Dan dari pahala dan dosa itu akan berdampak kepada surga dan neraka. Apabila manusia tidak diberikan kuasa untuk memilih, maka bagaimana adanya dosa dan pahala? Bagaikan ya, sebuah mobil remote control ya, yang sedang dimainkan oleh seseorang. Ketika itu di depan mobil remote control ini ada jurang. Tetapi orang yang memainkan remote ini mengarahkan mobil remote control ini ke depan hingga jatuh ke jurang. Misalnya. Kalau dalam pikiran kita, apakah kita berhak menyalahkan mobil remote control ini? Kenapa mobil remote control ini jatuh ke jurang? Kenapa? Bukannya di depan udah lihat ada jurang? Kan seperti itu. Tidak. Yang berhak kita salahkan adalah yang memainkan remote tersebut.
mengapa dia mengarahkan kepada jurang hingga jatuh mobil tersebut ke jurang. Maka apabila kita berkeyakinan seperti keyakinannya Hal Jabariyah, maka nauzubillah min zalik, kita akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menggerakkan segala pergerakan kita tanpa memberikan kuasa untuk memilih. Wal-'ayazubillah, seperti itu. Nauzubillah. Golongan yang kedua adalah golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya yang menciptakan perbuatan manusia itu adalah manusia itu sendiri. Ketika saya ingin meminum air, bismillah, ya, ini adalah kehendak saya untuk meminum. Maka Al-Mu'tazilah berpendapat bahwasanya kehendak ini adalah suatu ciptaan manusia itu sendiri. Manusia bisa memilih antara rebahan atau mengerjakan suatu pekerjaan. Ketika manusia itu memilih untuk rebahan, maka kehendak itu disebut dengan ciptaan dia sendiri. Dia menciptakan perbuatan rebahan itu. Seperti itu yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah. Dari apa yang diperbuat oleh manusia itu, maka timbullah dosa dan pahala, neraka dan surga, seperti itu. Tetapi ada suatu keganjalan dalam hal ini. Ketika kita melihat seseorang yang diberikan Allah penyakit sehingga tidak bisa menggerakkan tangannya, seperti halnya penyakit stroke, ya. Sebelum Allah memberikan penyakit itu, dia bisa menggerakkan tangannya kemanapun dia berada, ya. Dia bisa menggerakkan tangannya untuk memegang buku, memegang air dan yang lain sebagainya. Tetapi ketika Allah memberikan penyakit stroke, berupa stroke, maka dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Maka ini adalah dalil atau bantahan bahwasanya manusia itu tidak menciptakan perbuatannya sendiri, tetapi perbuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya yang menciptakan segala perbuatan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan kuasa kepada kita untuk memilih. Allah memberikan suatu pilihan, kita diberikan pilihan. Ketika kita memilih, Allah menciptakan pergerakan tersebut. Seperti itu. Wa hadainahun najdain. Allah memberikan dua jalan. Ya. Allah memberikan pilihan antara dua jalan. Yang pertama adalah jalan kebajikan. Yang kedua adalah jalan kesalahan. Atau jalannya kebalikan dari kebaikan itu. Seperti itu. Nah, kita ini memilih. Ketika kita memilih kepada suatu perbaikan, jalan kebaikan, maka itulah yang akan menjadi suatu pertanggungjawaban kita. Maka persembahan kita adalah amal baik. Insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Seperti itu. Ya. Ikhwani, sahabat Al-Mukhtar TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kawan-kawan sering mendengar ya istilah yang dikemukakan oleh pepatah yang berbunyi seperti ini. Hidup adalah pilihan. Ya. Ketika engkau tidak memilih pun, itu adalah sebuah pilihan yang engkau pilih. Seperti itu. Mungkin kalian sudah mendengar atau familiar lah mendengar ulasan seperti ini. Ya, memang benar. Hidup adalah pilihan. Tetapi tahukah Anda bahwasanya pilihan itu tergolong menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pilihan Tuhan untuk dirimu. Yang kedua adalah pilihan dirimu sendiri sebagai persembahan untuk Tuhan. Mari kita jabarkan apa yang telah saya paparkan. Yang pertama adalah pilihan Tuhan untuk dirimu. Apa maksudnya? Kadang di dunia ini Allah memilihkan segala sesuatu atau Allah menciptakan segala sesuatu terjadi untuk berhubungan kepada kita di dalam hidup kita. Maksudnya mungkin Allah memilihkan suatu cobaan yang khusus untuk kita agar kita merasakannya. Misalkan saya diberikan cobaan yang khusus oleh Allah, ya, berupa cobaan kemiskinan. Tetapi kawan saya tidak diberikan cobaan yang sama. Ya, tetapi Allah berikan cobaan yang lain daripada cobaan yang saya rasakan. Itu adalah Allah memilih, ya,
sesuatu kepada diri kita, yang berhubungan kepada diri kita, maka kita tidak diperbolehkan untuk komplain oleh Allah. Ya Allah, mengapa saya diberikan cobaan kemiskinan dan kawan saya tidak diberikan cobaan kemiskinan? Ini nggak adil ya Allah. Tidak boleh. Karena ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan pilihan kepada kita, kita tidak boleh menolak, apalagi menyesali, apalagi komplain pada hal-hal yang telah Allah pilihkan untuk kita. Seperti itu. Contoh yang kedua, ingatkah Anda ketika kita terlahir sebagai manusia? Pertanyaannya adalah, siapa yang memilih kita untuk terlahir menjadi manusia? Apakah kita sendiri? Tidak. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan kita agar terlahir menjadi manusia. Ketika kita terlahir, saya terlahir melalui rahim ibu saya, Hajah Mila Jamila. Saya ketika itu tidak pernah memilih untuk lahir dari rahim siapa. Yang memilih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya menjadi orang Indonesia, berbahasa Indonesia. Warna kulit, karena saya dari Bekasi, mungkin coklat sawo matang, bukan sih coklat manis, kayak gitu ya. Kematangan. Coklat manis seperti itu ya. Siapa yang memilih? Apakah saya yang memilih agar saya mendapatkan kulit warna kulit yang coklat manis seperti ini? Ya tidak, tapi Allah yang memilihkan. Apabila saya diberikan kekuasaan untuk memilih, mungkin saya tidak ingin memilih menjadi orang Indonesia. Mungkin saja, mungkin saya ingin menjadi orang Arab. Kenapa? Hidungnya mancung-mancung, Masya Allah. Ketika sudah besar, badan kekar, besar, tegap, Masya Allah. Ketika masih kecil pun sudah bisa bahasa Arab, Masya Allah. Muka brewoknya tebal, wah keren, kayak gitu ya. Atau kulit putih, bersih, merahnya pipimu dan yang lain sebagainya. Atau mungkin kalian apabila diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memilih, mungkin sebagian di antara kalian tidak ingin memilih menjadi orang Indonesia. Mungkin ada yang ingin memilih menjadi orang Afrika, kan kayak gitu. Atau orang Eropa, atau orang Asia, bahkan ada mungkin yang memilih menjadi orang Korea, kayak gitu ya. Seperti ini, sarang beo kayak gitu ya. Kenapa? Karena mungkin dia suka dengan postur muka yang pipinya tirus, kayak gitu ya. Rambut lurus, kayak gitu ya. Warna kulit putih mulus, mata sipit, kayak gitu. Seperti itu. Tetapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kuasa untuk memilih pada hal tersebut. Allah langsung yang memilihkannya. Maka setelah Allah memilihkan kita sesuatu hal, maka kita tidak boleh menolak, menyesali, bahkan komplain kepada Allah. Ya Allah, mengapa saya dilahirkan dalam keadaan hidung yang pesek? Ya Allah, mengapa saya ditakdirkan dengan postur tubuh yang pendek? Ya Allah, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin? Ya Allah, mengapa saya? Tidak boleh. Karena ini adalah pilihan Allah kepada hambanya, dan ini adalah urusan Allah sendiri. Jangan pernah kita kontrol. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat banyak di antara manusia-manusia sekarang yang tidak bersyukur. Padahal kita disuruh bersyukur oleh Allah atas hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya atas apa-apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila engkau bersyukur atas apa-apa yang aku pilihkan, atas apa-apa yang aku berikan kepadamu, maka aku akan berikan, akan kucurahkan nikmat-nikmat lagi yang lebih banyak.
Tapi ketika engkau kufur, maka aku telah menyiapkan azab yang amat pedih di akhirat nanti. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang yang tidak bersyukur kepada Allah SWT. Contohnya adalah ketika kita diberikan nikmat hidung, mungkin agak pesek, ya. Banyak orang yang tidak terima. Kemudian apa? Itu hidung yang Allah ciptakan dalam keadaan pesek, dia suntik. Biar kenapa? Biar hidungnya mancung. Atau ada yang tidak terima, Allah berikan warna kulit yang terlalu putih atau terlalu hitam, ya. Kemudian dia tidak terima dengan ketentuan Allah, maka dia mencoba untuk operasi plastik. Itu adalah salah satu tanda ketidaksyukuran seorang hamba terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Hadirin kaum muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak dan kawan-kawan, sahabat Al-Mukhtar TV dimanapun kalian berada, ya. Golongan yang kedua adalah, yang pertama tadi apa? Pilihan Allah untuk diri kita. Ya, golongan yang kedua adalah pilihan kita untuk kita sendiri sebagai persembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ternyata di dunia ini Allah tidak hanya memilihkan kita kepada suatu hal saja, tetapi Allah juga memberikan pilihan agar kita memilih suatu jalan atau suatu pekerjaan untuk kita lalui. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wa hadainahun najdain, dan kami telah ciptakan atau kita telah hadirkan dua jalan, jalan kebaikan atau jalan kesalahan. Untuk apa? Untuk kita memilih. Manakah kita pilih? Apakah jalan kebaikan yang ujungnya akan berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala, ataukah jalan keburukan yang akan berujung kepada neraka Allah Subhanahu wa taala dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tetapi Allah tidak hanya memberikan suatu pilihan. Allah juga memberikan suatu petunjuk agar hamba-hambanya bisa berjalan kepada jalan yang benar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Allah menciptakan atau Allah menurunkan ayat Al-Quran dari firman-Nya sendiri, ya. Untuk apa? Untuk sebagai petunjuk agar manusia bisa berjalan ke jalan yang lurus, agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ketika kita di akhirat nanti, apabila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, maka cahaya muka kita akan berseri-seri. Karena kenapa? Karena Allah menjanjikan kita untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, jadi kaum saudara, ya, jangan sampai kita terkecoh dalam hal dua ini, ya. Ketika kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sendiri, ya, jangan sampai kita menyesali atau komplain pada hal ini, ya. Karena kenapa? Ini adalah urusan Allah. Kita tidak akan pernah ditanyakan pertanggungjawaban pada hal ini. Karena kenapa? Karena ini adalah ciptaan Allah, ini adalah pilihan Allah. Ketika di hari akhir, Allah tidak akan bertanya seperti ini. Wahai fulan, wahai Abdul Qahir, mengapa kulitmu hitam? Tidak. Wahai Abdul Qahir, mengapa engkau terlahir menjadi laki-laki? Tidak. Tidak pernah. Tetapi Allah akan menanyakan bagaimana sikap kita terhadap penciptaan Allah dan terhadap pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abdul Qahir, kenapa engkau tidak terima atas ciptaan engkau? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku ciptakan engkau menjadi laki-laki? Kenapa engkau berubah menjadi perempuan? Misalkan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Itu akan
ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tertukar pada hal ini. Ya. Pilihan Allah tidak boleh kita sesali atau kita komplain, ya. Tetapi sebaliknya, apa yang telah kita pilihkan yang akan berdampak kepada suatu penyesalan atau kebahagiaan, itulah yang berhak kita sesali. Apabila kita memilih kepada suatu pilihan yang salah, maka itulah yang harus kita sesali. Karena apa? Segala pilihan yang kita lakukan atau kita pilihkan itu akan diberikan pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu adalah suatu persembahan kita, ya. Ketika di dunia akan dipersembahkan di akhirat nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku sekali-kali tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab." Wahai anak cucu Adam, aku telah menciptakanmu untuk beribadah. Maka jangan banyak-banyak engkau bermain-main di dalam dunia ini. Seperti itu. Ya Allah. Maka kita harus ingat bahwasanya tujuan hidup kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin nyanyi ya, sebentar. Ingatlah tujuan hidup kita adalah menyembahnya dan beribadah hanya kepadanya. Janganlah sampai engkau lupa tujuan hidupmu di dunia, agar engkau dapat kembali ke surga. Insyaallah apabila kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, insyaallah kita akan dipertemukan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fil aqidah, sahabat Al-Mukhtar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf mukadimahnya terlalu banyak. Mari kita masuk ke inti pelajaran kita. Saya ingin memasuki pelajaran dalam kitab Al-Muhaddas Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in juz ketiga yang mungkin dipakai oleh anak-anak siswa santriwan dan santriwati kelas 5, 6 dan 4. Ya. Tentang jatuhnya seorang laki-laki ke dalam sumur. Ya. Mari kita simak ya, kemudian kita ambil ibrah atau pelajaran di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala sukutu rajulin fil bir. Jatuhnya seorang pemuda ke dalam sumur. Saqata rajulun fi bi'rin wa bada'a yasruhu mustaghisan. Ketika itu ada seorang laki-laki jatuh ke dalam sumur. Kemudian dia mulai berteriak, meminta tolong. Aghithni, aghithni, aghithni. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Fasami'an nasu surahahu. Kemudian orang-orang di sekelilingnya ya mulai mendengar teriakannya. Tolong, tolong, tolong. Siapa nih, ada yang minta tolong? Seperti itu. Faqadimu li'inqadi. Kemudian orang-orang yang sekelilingnya itu mendengar suaranya, maka mulai ingin menyelamatkan pemuda yang jatuh di dalam sumur tersebut. Wa rafa'uhu minal bi'ri. Kemudian diangkat dari dalam sumurnya. Faja'a rajulun wa a'tahu ka'san minal labani liyashraba wa yartah. Kemudian datanglah seorang laki-laki membawakan segelas susu ya untuk dia minum agar dia enjoy, agar tidak shock lagi ya. Kemudian setelah tidak shock, orang-orang di sekelilingnya bertanya, "Kaifa saqatta fil bir?" Kok bisa kamu masuk itu ya, jatuh ke dalam sumur itu? Kok bisa? Kemudian fabada rajulu yasifu lahum bitafsil. Kemudian pemuda yang telah jatuh ini mulai menceritakan kronologinya dan menggambarkan bagaimana dia bisa jatuh ke dalam sumur tersebut. Kaifa tamassukutu fil bir? Fawaqafa ala hafatil bir. Kemudian diperagakanlah
ya, dia berdiri di tepi sumur tersebut, ya, untuk mengatakan bahwa saya seperti ini dan akhirnya jatuh. Seperti itu ya. Nah, mungkin ini adalah perspektifnya. Kemudian setelah dia berdiri di tepi sumur tersebut, walakinnahu saqata maratan saniyatan wa mata. Ternyata dia jatuh kembali ke dalam sumur, ya. Tetapi dia meninggal. Allah mencabut nyawanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yaqulu Syekh Al-Mughamisi mu'alliqan ala hadhihi al-qissah. Kemudian Syekh Al-Mughamisi, seorang alim, ya, mengomentari kisah ini bahwasanya inna hadzal rajula baqiya min rizqihi syurbatu laban. Sesungguhnya pemuda ini mempunyai sisa satu rezeki yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu satu gelas laban atau susu. Falamma syaribaha, setelah diminum habis satu gelas susu ini, wantaha rizku, kemudian rizki yang telah Allah tetapkan kepadanya itu telah habis, maka saqata fi nafsil makan wa mata. Maka dia meninggal kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Al-Mukhtar TV, ya, di berbagai media, kita mendapatkan sebuah ulasan atau hikmah bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan hambanya, ya, dalam keadaan rezeki yang telah ditetapkan itu masih tersisa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Inna ahadan la yamuta hatta yastakmila rizquhu. Sesungguhnya setiap orang darimu tidak akan mati kecuali sudah habis atau sudah sempurna rezeki yang telah ditetapkan Allah untuknya. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, kapankah rezeki itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis dikatakan bahwasanya ketika kita berumur 4 bulan di dalam rahim ibu kita, itulah waktu ketika Allah menetapkan rezeki kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim seorang ibunya selama 40 hari dalam keadaan air yang sangat dingin. Mungkin kalian sudah paham. Kemudian, ya, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian dijadikan yang namanya gumpalan darah selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah lagi dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging. Apabila kita jumlahkan, ya, pertama kita sebagai 40 hari sebagai air yang sangat hina, ya. Ditambah lagi 40 hari sebagai gumpalan darah, jadi 80 hari. Kita tambah lagi 40 hari, ya, menjadi 160 hari sebagai gumpalan daging. Selama 4 bulan ini Allah kirim satu malaikat. Summa yub'atsu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian baru ditiupkanlah ruh ke dalam rahim ibu. Ini adalah ruh Abdul Qahir. Ini adalah ruh Ahmad Mika. Ini adalah ruh Muhammad Labib dan yang lain sebagainya. Kemudian baru ditetapkannya 4 perkara. Wa yu'maru bi'arba'i kalimat. Yang pertama adalah bikats bi rizki. Ditetapkannya rizkinya. Nah, ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berumur 4 bulan di dalam rahim ibu. Maka, ya, ketika Allah telah menjanjikan atau menetapkan rezeki kita, ya, maka Allah tidak akan membiarkan rezeki kita dimakan oleh orang lain. Allah tidak akan memberikan, ya, rezeki kita kepada orang lain, atau Allah tidak akan menyisakan rezeki kita di dunia. Tidak.
Allah akan sempurnakan rezeki yang Allah telah tetapkan kepada kita selama kita ada di dunia. Ketika rezeki kita telah habis, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua adalah wa ajalih, ajalnya. Jadi ya, kehidupan masa hidup kita ini sudah ditentukan sebelum kita terlahir di dunia ini. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan apabila telah datangnya ajal seorang manusia itu, maka kita tidak diperkenankan untuk mengulur masa walaupun 1 detik, ataupun kita mempercepat. Ya Allah, saya ini dalam keadaan sujud ya Allah, sedang dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah, tolong matikan saya ya Allah, matikan saya ya Allah, matikan saya ya Allah. Seperti itu. Allah sudah tetapkan ketika umur kita 4 bulan di dalam rahim ibu kita. Maka hati-hati apabila kita ingin berbuat maksiat. Kita harus ingat bahwasanya kita akan mati. Apabila kita ingin bermaksiat dan Allah mencabut nyawa kita, coba bayangkan siapa, apa, ataukah kemana kita akan masuk ke dalam kehadiran Allah. Apakah ke dalam surga ataukah neraka. Seperti itu. Yang pada umumnya apabila kita mati dalam keadaan bermaksiat, maka itu adalah su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama adalah Allah menetapkan rezekinya. Yang kedua, Allah telah menetapkan ajalnya. Yang ketiga, Allah menetapkan amalan seorang hamba. Allah telah tetapkan amalannya. Yang keempat adalah Allah telah menetapkan kebahagiaannya dan kesengsaraannya. Ya Allah, itu sudah Allah tetapkan. Maka jangan sampai kita menyesal atau komplain kepada Allah, kenapa saya selalu diberikan suatu masalah-masalah yang bertubi-tubi, masalah yang bertubi-tubi. Bukankah di dunia ini adalah darul bala, adalah tempatnya sebuah ujian? Ya benar. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian di manakah atau siapakah yang menjadi orang yang bisa mengerjakan amal yang paling baik. Seperti itu. Maka jangan sampai kita menyesal atau komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal ya, yang menjadikan kita tidak terlalu berat ya, merasakan sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah firman Allah dalam ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan membebani setiap hamba kecuali dia bisa melakukannya, atau dia bisa menjalani ujian yang Allah berikan kepada dirinya sendiri. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan ya, dalam kitab Al-Hikam, liyukhaffif alamal bala'i 'alaika 'ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli laka. Falladhi wajahatka minhul aqdar huwalladhi 'awwadaka husnal ikhtiyar. Ada satu hal yang membuatmu terasa ringan apabila diberikan suatu musibah, yaitu apa? Engkau mengetahui bahwasanya yang memberikan musibah yang engkau alami itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang memberikan musibah kepada diri kita sendiri. Dan Allah yang memberikan musibah itu adalah sama dengan Allah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Jadi yang kita tekani dalam hal ini adalah kita harus bersabar. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus bersabar ya, dan kita yakini bahwasanya kehidupan itu akan berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Allah yang memberikan musibah dan Allah juga memberikan kebahagiaan untuk kita. Berapa banyak kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, dan berapa banyak musibah yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu ya, banyak.
Seperti itu. Maka tenanglah, walaupun Allah memberikan musibah, tetapi Allah tidak akan memberikan musibah yang melebihi kadar kekuatan kita. Seperti itu. Dan Allah pasti akan memberikan setelah musibah itu adalah suatu kebahagiaan atau kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena setelah adanya suatu musibah atau kesusahan, pasti di situ adanya suatu kemudahan. Berlakit-lakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ikhwani at-talabah, ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan, sahabat Al-Mukhtar TV yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Ada permintaan dari Kiai Husamuddin Mukhtar, karena insya Allah setelah 10 hari ini, ya, atau 10 hari yang akan datang, kita akan beranjak kepada bulan yang baru, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Maka saya diperintahkan oleh Kiai Haji Husamuddin Mukhtar untuk memberikan suatu wejangan, ya, yang berupa tarhib syahrul Ramadan. Mungkin yang hafal bisa kita melantunkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyam. Ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang agar kita tersampai dari bulan Ramadan. Ya Allah. Alhamdulillah, setelah habis materi kita, ya, maka mungkin apabila ada salah sedikit ucapan, tutur kata yang salah, atau perbuatan, ya, atau ilmu-ilmu yang saya sampaikan ada sesuatu kesalahan, ya, yang mungkin saya sengaja atau tidak sengaja, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.